Halo teman-teman, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan sebuah materi mengenai indera pembau dan indera pengecap. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Uni Simbolon, Indah Angeli, Chelsea Simamora, dan Joshua Enki. Pada bagian pertama, ada indera pembau atau hidung. Hidung memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan bau berupa zat kimia gas dari lingkungan. Kemoreseptor terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung, area khusus untuk deteksi bau. Epitelium olfaktori terdiri dari sel penunjang, sel basal, dan neuron bipolar dengan silia sebagai reseptor. Pada indera pembau, terjadi mekanisme yang dikenal sebagai mekanisme menghidu. Adapun prosesnya yang pertama, rangsangan diteruskan melalui saraf olfaktori menuju otak untuk diproses dan diidentifikasi jenis baunya. Yang kedua, gas bau masuk ke rongga hidung melalui proses inhalasi saat bernapas. Yang ketiga, molekul bau merangsang silia pada ujung sel reseptor olfaktori, menghasilkan impuls saraf. Yang keempat, molekul bau larut dalam lapisan mukus yang melapisi epitelium olfaktori. Yang kelima, adaptasi kemoreseptor terjadi cepat, sehingga bau menyengat tidak terasa setelah sekitar 1 menit. Yang terakhir, otak mengolah sinyal dan mengidentifikasi jenis bau yang diterima. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur epitelium olfaktori. Epitelium olfaktori terletak di langit-langit rongga hidung yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu bulbus olfaktori atau pusat pengolahan sinyal bau, epitel olfaktori atau lapisan sel reseptor, dan yang terakhir ada silia, yaitu rambut halus pendeteksi molekul bau. Filamen saraf olfaktori menghubungkan reseptor ke otak untuk identifikasi bau. Mukus melapisi permukaan epitel, melarutkan molekul bau agar dapat dideteksi oleh silia. Udara yang dihirup membawa partikel bau melewati struktur ini, dan di samping merupakan gambar dari struktur epitelium olfaktori. Nah, adapun gangguan-gangguan indera pembau yang pertama itu hiposmia. Hiposmia adalah kondisi di mana penciuman kita berkurang akibat polip atau pilek. Yang kedua ada anosmia. Anosmia ini adalah kondisi di mana kita tidak mampu mencium bau sama sekali. Dan yang ketiga ada hiperosmia. Hiperosmia adalah kepekaan berlebihan terhadap bau. Yang keempat sinusitis. Sinusitis merupakan radang tulang sekitar hidung. Yang kelima adalah polip hidung. Polip hidung ini adalah kondisi di mana terjadi pembengkakan jaringan di dalam hidung kita. Dan yang terakhir, ada dampak gangguan yang dapat mempengaruhi selera makan kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indera pengecap atau lidah. Lidah memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap atau taste buds yang terletak pada papila lidah, palatum lunak, dan faring. Papila formis sendiri tidak memiliki kuncup rasa, sedangkan papila fungiformis, circumvallata, dan foliata mengandung kuncup pengecap. Kuncup pengecap ini berfungsi mendeteksi zat rasa yang larut dalam air ludah dan mengirim sinyal ke otak untuk diproses. Pada gambar di samping, kita dapat mengetahui struktur kuncup pengecap dan papila lidah. Kuncup pengecap terdiri dari sel penunjang dan sel sensor berambut, atau sel gustatori. Sel sensor memiliki mikrofili yang menonjol ke pori pengecap untuk mendeteksi zat rasa. Papila lidah terdiri dari 4 jenis. Yang pertama,
filiformis, tanpa kuncup rasa untuk tekstur. Yang kedua, fungiformis, berbentuk seperti jamur, berada di ujung lidah. Yang ketiga, circumvallata, berukuran besar, berada di pangkal lidah. Dan foliata, berada di lipatan di sisi lidah. Kuncup pengecap berfungsi untuk mendeteksi zat rasa yang larut dalam air ludah. Setiap kuncup mengandung 50-100 sel reseptor yang mengirim sinyal ke otak melalui serabut saraf. Pada gambar di samping, lidah memiliki area sensitif, yaitu yang pertama rasa manis, terdeteksi di ujung lidah. Kuncup pengecap di area paling sensitif terhadap zat manis seperti gula dan pemanis, yaitu yang kedua rasa asin dan asam. Rasa asin terdeteksi hampir di seluruh lidah, terutama di sisi samping. Rasa asam terdeteksi di sisi lidah bagian belakang. Yang ketiga rasa pahit, terdeteksi di pangkal belakang lidah. Area ini sangat sensitif sebagai mekanisme perlindungan tubuh dan zat beracun. Nah, kesimpulan pada materi ini ialah yang pertama, indera pembau dan pengecap saling berhubungan erat dalam pengalaman dan rasa makanan. Komereseptor hidung dan lidah bekerjasama mengirim sinyal ke otak untuk menciptakan sensasi yang sangat lengkap. Yang kedua, gangguan pada indera pembau seperti anosmia atau hiposmia dapat memengaruhi selera makanan karena berkurangnya kemampuan merasakan aroma makanan yang merupakan bagian penting dari pengalaman mengecap. Dan yang ketiga, menjaga nasihat sistem sensorik sangat penting agar fungsi indera pembau dan pengecap tetap optimal. Kenali gejala gangguan sensorik dan konsultasikan ke dokter bila diperlukan. Nah, itu dia pemaparan mengenai indera pembau dan juga indera pengecap. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa tekan like dan komen. Terima kasih.